فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. Pimpinan acara yang saya hormati, pimpinan Ranting Muhammadiyah yang saya hormati pula, teman-teman sekalian, bapak-bapak dan hadirin sekalian, warga Muhammadiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita melaksanakan pengajian rutin. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang dapat mengantarkan kita untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya dengan turunnya ke ilan nur. Hadirin sekalian berbahagia, malam ini kita masuk ke akad jebak. Akad. Jadi insya Allah ada 12, tapi mungkin ini satu aja benar-benar selesai ya. Karena memang dari mulai salam, istisna, murabahah, murabah, musyarakah, masyaqqah, muzara'ah, termasuk nanti kita bahas insya Allah juga asuransi ya. Asuransi nanti pun akan kami bahas insya Allah. Al-ijarah muntahiyah bitamlik, ijarah, dan masih banyak yang lain. Minimal ada 12 dalam fikih muamalah itu ada 12. Ada juga yang menambahkan sampai 14. Maka malam hari ini kita akan bahas akad. Malam ini kita bahasnya adalah akad salam. Salam mas, iya. Nanti ini harus diperhatikan ya, karena nanti materi yang akan datang itu istisna. Ini banget sih mas, ini banget. Berarti kalau tidak ditahan nanti bisa-bisa salam dianggap istisna, istisna dianggap salam gitu. Gitu. Oke. Jadi di dalam Islam atau dalam fikih muamalah itu ada istilah di dalam jual beli yang namanya jual beli salam. Sebenarnya jual beli salam ini sama dengan jual beli pesan pak. Kalau Dewan Syariah Nasional itu mendefinisikan salam itu adalah jual beli barang dengan cara pemesanan. Dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran harga, jadi maksudnya begini, pembayaran itu dikirimkan terlebih dahulu, diberikan terlebih dahulu, tapi hakikatnya barangnya, karena di dalam salam itu barangnya di sana. Tidak ada. Iya. Nang kanan nih, nang di sini pesen anak. Sudah ada. Tapi ini istisna, barangnya di rumah gitu. Iya. Jadi pada gawe. Iya. Itu istisna. Tapi kalau salam ada stoknya ada. Yang pesen dia ya aku kirim dia tau. Gampang kayak gitu, kirim dia tau. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak dengan misalkan beli perumahan itu barangnya biasanya kan belum ada, cuman mungkin dia betul ya belum ada ya, baru sudah ada ya. Nah
biasanya kalau rumah itu paling banyak itu menggunakan istisna. Iya. Kan mesti kan kayak barangnya kayak sebagai kayak gini. Kayak gitu, bahan-bahannya kayak gini. Itu istisna. Tapi kalau salam barangnya sana, cuman orang lagi misalkan biasanya pesen itu di tempat lain lah barangnya kayak gitu salam. Kalau yang sekarang itu kan ada yang juga itu yang istilah COD ya, barang anjok bayar itu bisa nggak apa-apa. Iya COD itu. Tapi jika seandainya mau bayar di muka itu tidak ada masalah. Misalkan kirim uang dulu, cuman sebenarnya antara COD dengan yang langsung kita bayar ke sana dulu, itu sebenarnya itu hanya untuk servis ke konsumen saja kok, kayak gitu. Jadi kok barang anjok bayar, itu kan menarik pembeli sebenarnya, cuman gitu kok. Jadi itu adalah definisi dari Dewan Syariah Nasional ya. Yang nama salam itu adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya ini akan kita bahas di bawah ini. Yang pertama, syarat untuk objek barang dulu. Objek barang itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai piutang. Maksudnya begini, kalau kita udah ngirimkan uang terlebih dahulu, maka itu dianggap sebagai kita itu ngutangi sana gitu. Kemudian di dalam kita memesan barang itu harus jelas ciri-cirinya. Maksud saya begini, barang yang dipesan itu misalkan baju, apa bahan bajunya? Kalau kita misalkan pesan Maybelline, apa kayunya? Itu. Kemudian misalkan kita itu pesan apalah ya, yang jelas harus jelas ciri-ciri yang dari si pemesan itu harus menjelaskan kriteria secara terperinci, kayak gitu. Nanti akan kita bahas di bawah bagaimana jika seandainya kayak gini, aku pesenek bahan ini, tahu-tahu sing gawe langa barang sing kaya tapi ana sing larang gitu. Paham ya Mas? Maksudnya gini. Kayak contohnya kayu jati kan ada kelas-kelasan ya. Misalkan gini, pesannya misalkan kayu jati apa sih Mas? Aku ngerti. Jati nom. Super ya. Super sing hebat ya. Super hebat. Padahal aku pesen sing jati sing noman ya. Nom. Tapi aduh ke jati nom lagi larang ya. Akhirnya udahlah saya gunakan jati tua saja gitu. Pertanyaannya, apakah yang dipesan itu boleh menaikkan harga? Iya, maksudnya begini. Apakah yang dipeseni gitu ya Mas? Yang dipeseni barang itu apakah boleh menaikkan harga? Bisa kalau setuju kesepakatan. Boleh kesepakatan dulu ya. Konfirmasi dulu. Nah, kata-kata kalau jawabnya pertanyaannya boleh sih, boleh. Tapi sebenarnya dia itu tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga. Misalkan dia itu menggunakan barang yang lebih mahal, kayak gitu. Iya. Enggak, makanya jika seandainya si pembeli mau, nggak apa-apa. Itu berarti beda lagi. Iya gitu. Tapi hakikatnya akad yang pertama adalah sudah tidak diperbolehkan untuk merubah harga karena si penjual itu atau yang dipesan itu memberikan barang yang lebih mahal, kayak gitu. Dan tadi kan awalnya kan sudah ada stoknya.
Berarti ini kan nggak ada, berarti bukan aman, bukan salah udah. Iya. Jadi begini, itu sebenarnya yang dimaksud barang di situ ada barang yang sama, Mas. Hanya dari sisi jumlah. Misalkan jumlah sekian gitu ya. Kemudian waduh anak barang sini keprimen ya. Sama persis, cuman barang itu lebih bagus gitu. Maka yang dipesan itu nggak boleh, itu malaikat dari Allah. Demikian juga sebaliknya. Bagaimana jika seandainya mintanya super? Misalnya ayo bikin super ya Mas. Tahu-tahu yang super tidak ada. Iya. Apakah misalkan kemudian itu diperbolehkan untuk menurunkan? Oke, karena tidak ada, maka singarane aku nganggo kayu kiye, monggo gimana? Si pemesan itu boleh membatalkan. Boleh. Kemudian yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Ya, itu. Sebab sering terjadi, apalagi dalam dunia jual beli online, antara yang khususnya barang-barang ya, yang bukan barang pakai ya, itu ngapunten banyak bohongnya gitu. Iya, antara foto dan aslinya. Iya itu. Sebenarnya kalau nggak pas sesuai dengan yang di spesifiknya itu, kita itu boleh mengembalikan kok. Tapi ada bagus Mas. Kembalikannya Itulah. Tapi kemarin anak saya begini, pesan di Malang Mas, tas. Yang dimaksudkan anak saya itu bukan tas itu gitu loh. Tapi dikirimkan tas yang lain gitu. Konten langsung ke sana. Sana bilang begini, udah nggak apa-apa, itu dikirim lagi ke sini. Nanti ini saya kirimkan lagi, tidak usah membayar ongkos kirim lagi. Malang itu. Tapi memang kelirunya bukan keliru sedikit sih ya. Jadi anak saya itu belinya tas kecil, dibawakan tas sekolah gitu loh. Jadi jauh banget gitu, jauh sekali. Kesalahan tidak ada kontrol lagi. Enggak tahu itu. Kesalahan. Kasih syukur-syukur belum gitu. Iya, itu. Kan gitu kesannya. Akhirnya yang pengiriman kedua enggak itu ya tanpa ongkos kirim gitu. Termasuk kalau menurut saya agak amanah ini orangnya ya, agak amanah. Tapi mengembalikan itu kan ongkos kirim ya. Iya. Jadi kayaknya mengembalikannya itu kan kita dapat mendapat untuk ongkos kirim untuk mengembalikan barang itu sih kan harus kita kembalikan sih. Nah, itu terus juga sih. Iya, tapi kita ke sana kan bayar dulu. Iya, betul. Nah itu. Tapi kalau di marketplace enggak sih. Ini beda. Iya, kan bisa Tokopedia, Shopee itu kembalikan juga gratis. Gitu ya. Iya. Kalau itu kemarin enggak gitu. Kemudian yang ketiga, penyerahannya ini untuk salap ya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Jadi kita pesan dulu. Untuk penyerahan nanti harus ditentukan kapan barang itu akan diserahkan. Itu harus salam. Termasuk waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Begitu. Waktu dan tempatnya dalam bai'us salam sebenarnya istisna juga sama. Itu harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemesan dengan orang yang dipesan ini. Makanya jika seandainya kita itu ternyata pada saat kita pesan kemudian waktu penyerahannya itu tidak sesuai dengan kesepakatan, maka kita itu dapat, katakanlah kalau itu sebentar dulu,
jika seandainya itu bukan karena faktor alam, maka kita bisa pakaikan. Yang namanya faktor alam itu banjir misalkan, ada bencana misalkan, maka itu yang semacam itu sih memang tidak dapat dihindari. Tapi tidak diperbolehkan jika seandainya kita itu kayak tadlis gitu. Ya wis ngotak singarane kirim tanggal samene. Padahal diperkirakan itu tidak bisa gitu loh. Tahu nggak bisa. Ya, cuma kalau menang mau bisa. Kalau menang bisa kita tuliskan penipuan, bohong. Iya, haram hukumnya itu. Jadi ini kita kata ini kita sudah masuknya ke akad gitu loh. Kalau untuk yang persyaratan akadnya itu sudah kemarin sudah kita lewat. Nah ini pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima. Mungkin sering lah. Itu nanti Iya. Manjuk didol. Jadi ingat istilahnya apa? Al-qabdu ya, penguasaan barang. Yang dulu pernah di sini salah. Tegal, Jakarta, Surabaya gitu loh. Sing pesen wong Tegal, pesen nang Jakarta, langsung dikirim ke Surabaya gitu loh. Kan barang itu belum di tangan kita. Belum ke Tegal dulu. Bisa orang yang Tegal bisa kok, bisa. Tapi kita itu menyuruh utusan untuk menerimakan barang di Jakarta. Ya udah bisa terima ya kayak gitu. Berarti penguasaan barangnya itu sudah pindah. Kalau al-qabdunya belum ada, maka tidak diperbolehkan dipindah tangankan. Sama ini, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Umpamanya sing dipeseni dulu anjuk nang kekuasaan kita, kita itu nggak boleh menjual ke orang lain dulu. Kalau menawarkan boleh nggak sih? Kalau menawarkan tidak ada masalah, Pak. Tapi jangan muncul, jangan ada dulu. Itulah kalau tidak salah kriteria jual beli online yang ketiga yang dulu solusi itu mungkin ingat ya, siapa tahu ingat gitu ya. Itu boleh tawarkan dulu. Setelah barang itu sampai ke kekuasaan kita baru dijual. Itu ciri-ciri jual beli online yang ketiga yang untuk solusi itu. Kalau mungkin masih ingat. Sekali lagi, kalau ini secara umum lah ya. Lah tapi malai salaka indah itu hadisnya kan kayak gitu. Kita nggak boleh menjual barang di mana barang itu belum ada pada kekuasaan kita, nggak boleh. Itu hadis Rasulullah kayak gitu. Jadi syaratnya harus di dalam kekuasaan dulu. Termasuk bai'us salam. Bai'us salam. Jadi barang pesanan itu jika seandainya kita masih pesan di seseorang, kita nggak boleh menjualnya. Tapi jika seandainya kita menawarkan, Mas, mungkin sekitar sekian hari lagi barang saya sampai, ini spesifikasinya ini, itu nggak apa-apa. Itu kan belum transaksi. Tapi nggak boleh begini. Misalkan, mau beli apa enggak, misalnya gitu. Nih, kalau beli harganya sekian, nggak boleh karena kalau barang itu belum sampai ke tangan kita. Kalau menawarkan nggak ada masalah, tapi jangan dimunculkan ada dulu. Jangan deal. Jangan deal itu, jangan deal. Itu. Ternyata ya Pak, yang ini banyak Pak. Jadi, kan deal, merek kok ya, tekan gitu. Kalau tidak masalah, nanti masalah bayar kan Lu masalah. mau berjanji deal. Jadi gini, jadi misalkan yang penting jangan dimunculkan ada dulu. Sebab gini, contoh yang paling banyak itu yang kemarin saya ngajar di Karanganyar, kaplingan Pak. Iya. Kaplingan. Yang saya waktu di musola itu kan saya ngomong itu, pinteran sekali tuh, karena dia itu sedikit pinter syariah, tapi kayaknya dia itu sengaja mengecoh si itu loh, mengecoh si penjual gitu loh. Sport Scott
100 juta tapi minta surat kuasa kepada penjual untuk menjual gitu loh. Maksud saya, wah dia pinter, tapi pinternya itu salah gunakan gitu loh. Untuk orang yang punya tanah itu Pak, ngomong sama saya, Pak ini hukumnya gini gimana? Gak boleh saya bilang kayak gitu. Kalau situ mau memberikan surat kuasa, apabila ada laba dari tanah penjualan itu miliknya jenengan, saya bilang kayak gitu. Pinter dia, Pak. Karena ada duit Pak. Ini si pembeli itu gak punya uang gitu loh. Untuk kelurahan itu gak punya uang, ini minta surat kuasa kepada penjual. Ini oleh jedol gitu loh Pak. Iya, oleh jedol, iya. Alih-alihnya itu menggunakan surat kuasa itu. Ada waktu nanti. Kenapa? Waktu Waktu gimana? memberi surat kuasa sekian hari itu Kadaluarsanya. Iya. Oh, di situ nggak ada. Nggak ada. Di kata-kata hanya untuk berkuasa untuk menjualkan gitu loh. Berapa hari harus lunas? Oh, jadi untuk melunasi barang itu. Iya. Kalau itu ada. Jadi si pembeli itu menjanjikan selama 2 tahun. Dia porskot itu 100 juta kalau nggak salah. Tapi minta surat kuasa kepada si penjual gitu loh. Itu kan belum penguasaan Pak. Belum penguasaan barang. Kalau belum miliknya, kemudian yang namanya kalau bukan miliknya, kemudian dia mendapatkan surat kuasa untuk menjual, labanya kan untuk si pemilik tanah. Iya. Tapi kok umum Pak yang gue? Iya. Iya betul. Kalau persetujuan gimana Ustaz? Bagaimana? Artinya, misalnya saya beli tanah, terus kos 100 juta. Iya. Waktu pelunasan 1 tahun. Itu paling lama 1 tahun. Tapi bisa tidak, misalnya saya ngomong sama penjualnya, saya akan menjual tanah ini lagi. Pokoknya ngono itu beres dapat 200 juta, ini 100 juta dulu. Nanti kalau keuntungan dari milik saya. Iya. Kalau dapat keuntungan milik si pembeli. Milik si pembeli. Nah, pada hakikatnya itu barang itu belum dikuasai oleh si pembeli Mas. Tapi penjual setuju. Artinya ya sudah apa yang penting Iya, beres 1 juta maksudnya. dalam 1 tahun lunas. Nah, oke. Berarti itu penyerahan bisa diberikan. Penyerahan itu berarti kata-kata al-qabdunya itu sudah masuk gitu. Ya wis, ini saya serahkan. Gitu. Kalau kayak gitu, itu tidak usah surat kuasa. Iya, nggak ada surat kuasa ya. Iya, tapi hebat. Berarti penjualnya hebat. Penjualnya hebat, Saya- itu percaya sekali gitu. Itu kan namanya gini, Lis, kayaknya aku masuk 1 juta ya, SK sertifikat. Bawa mana? Sertifikatnya itu Tapi pembeli. iya, sertifikat kan mesti dipegang. Tetap Mas, Mesti dipegang itu siapa? penjual. Penjual belum diserahkan ke pembeli. Iya. Belum bisa membeli. Iya. Tapi agatnya dari pembeli ke penjual bagaimana mau? Akhirnya Pak, saya Iya. beli tanah 100 juta. Iya. Saya pegang kwitansi. Iya. 100 juta. Kurangannya 100 juta dalam waktu 1 1 tahun. Iya. Jadi pokoknya 1 tahun Oh, udah iya. beres. Jadi Dan kalau misalnya saya mau menjual dan sebagainya, keuntungan dapat saya. Nggak bisa Mas. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu apa ya? Belum milik bukan milik sepenuhnya si pembeli. Walaupun si penjual setuju. Walaupun si penjual setuju, itu belum. Itu dapat dikategorikan penjual bodoh Mas. Iya. Penjual bodoh. Itu belum Tapi dikuasai. bodoh si pembeli. Iya. Bodoh, penjualnya bodoh sih bodoh si pembeli. Ini harus jual 200 itu. Oke ya, jadi pembeli tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerimanya. Ini dalam salam ya. Soalnya menguasai itu syaratnya menguasai tanah tadi. Sertifikat harus dipegang yang bersangkutan ya. Betul. Kalau main rumah ya mungkin kuncinya Iya. kayak gitu. Ya lumrah-lumrahnya itu kan kalau di dalam fikih muamalah menggunakan al-ada muhakamah Mas. Ya, maksudnya begini, yang dijadikan patokan di lingkungan situ yang namanya menguasai barang itu bagaimana sih? Kayak gitu. Jadi misalkan rumah ya kunci udah diberikan, berarti kan penguasaan udah sama si
si pembeli kayak gitu, maka boleh dipindah tangan. Gitu. Jadi itu ya, itu syarat kelima. Tidak diperbolehkan yang keenam, tidak diperbolehkan menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Misalkan begini, ini biasanya di dunia jual beli baju biasanya. Itu waktu saya jual beli baju itu yang namanya retur ya. Iya gitu ya. Iya kayak gitu. Nah itu misalkan di Tegal Gubuk itu ada tuh yang biasanya ada suatu jebakan bikin di bawahnya itu barang yang sudah dibeli tidak diperbolehkan untuk ditukar. Kata-kata itu adalah hiyar, Mas. Hiyar itu adalah masa pilih. Kayak gitu. Jadi begini, contohnya begini. Apabila barang yang ternyata dibawa pulang ternyata itu cacat, gitu ya, cacat. Apabila misalkan ada kata-kata ini, pada hakikatnya itu tidak diperbolehkan ditukar itu. Padahal kata-katanya kecil kayak gitu. Cuman biasanya kata-kata itu hanya kata-kata apa ya? Keras-kerasan gitu loh. Iya. Karena itu kan cetakan dari percetakan sih Pak. Nyatanya yang pernah terjadi yang istri saya itu ngalami itu nggak apa-apa kok. Yang penting itu dikembalikan 1 minggu gitu loh. Pada saat sana kan pasarannya 1 minggu sekali ya di Jumat gitu loh. Nanti ke sana. Gitu. Soalnya di mall nggak bisa sudah. Oh kalau mau nggak bisa. Itu kan Tegal Gubuk boleh. Oke. Itu adalah syarat untuk objek barang yang. Kemudian pembayaran sekarang. Ini untuk bai'us salam. Alat pembayaran harus disepakati. Gitu. Maksudnya begini. Apakah alat pembayarannya mau berupa barang? Berarti kan tukar ya. Tukar. Jadi misalkan saya pesan ini, kemudian sana pesan ke saya ini kayak gitu loh Pak. Jadi kan tukar gitu loh. Barter gitu. Itu boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kayak gitu. Sepakat ya. Yang penting sesuai kesepakatan. Ya wis. Itu umum kok Pak. Asal aku Iya. Jadi ini pesan ini pesan ini kayak gitu. Itu nggak ada masalah kayak gitu. Jadi pembayaran itu atau pembayaran itu dapat disepakati dalam bentuk apapun boleh juga. Pernah ke itu kan tidak? Pernah ke Bumi Jawa? Iya. Di Sumpring pernah? Iya, yang pakai kita duit-duitan. ya. Si diri itu kan nganggo bambu ya Mas ya, kayak gitu. Floating market juga. Apa? Floating market. Ada di sana ya? Iya betul. Sana kan kalau yang di Sumpring itu kan memang seperti tradisional, padahal enggak juga karena uangnya juga untuk ini juga membelinya menggunakan ini juga siapa ya? Untuk membeli yang kecil-kecil itu sebagai alat tukarnya juga pakai uang juga kok. Iya. Iya. Di sana. Iya. Kayak tukar koin itu loh. Itu. Pada ini sekali misalkan kita itu masuk ke mana? Ke negara lain gitu ya. Iya. Kita kan mungkin hanya itu gitu ya. Iya. Kita misalkan ke Mekah sana, Korea gitu ya. Gitu. Karena cuman itu kalau yang tukar uang itu sih namanya sorof gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Jadi pada saat kita itu melaksanakan akad, saat itu pula kita sepakati
kapan pembayaran itu akan dilakukan. Misalkan mau pakai termin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apalagi kalau bai'ul istisna, itu umumnya kalau rumah biasanya begini, termin pertama selesai misalkan 20%, maka bayar sekian. Termin kedua sudah 50%, bayar sekian. Nggak apa-apa. Yang penting harus ada kesepakatan kapan pembayaran itu akan dilakukan. Cuman biasanya kalau istisna itu yang paling penting itu adalah bapak-bapak kalau misalkan mau istisna dalam hal perumahan, lebih bagus panjenengan itu ngongkon salah seorang kepercayaannya panjenengan untuk ngawasi pembangunan itu, Pak. Oh, ikut dalam. Iya, misalkan ya, Mas ini pesan rumah, Mas Rosidi jadi pengawasnya, tapi yang betul-betul ini jujur gitu loh. Artinya orang lain yang tahu bangunan dan tahu RAB-nya gitu. Sebab kalau misalkan besi olir sama besi yang bukan olir, polos toh, kalau udah tertutup kayak gini apa kelihatan? Nggak kelihatan. Oh, main kalau buka. Main itu makanya kalau tidak ya lebih bagus menggaji seseorang untuk sebagai pengawas dari kita. Dalamnya fondasi itu penting, Pak. Iya. Nggak mungkin akan dilihat pada saat setelah selesai, nggak mungkin, Pak. Makanya khusus untuk perumahan yang ikutnya bai'ul istisna gitu ya, yang memang harganya belum ada, kejujuran dari developer itu penting. Itu penting. Jadi jika seandainya itu sudah tertutup sama katakanlah ini ya, kan sudah nggak bisa lagi, Pak. Itu. Padahal itu yang namanya istisna itu harus terperinci sekali loh. Itu lain dengan salam ini ya. Karena ini barang belum ada, Pak. Tapi kalau salam itu barang udah ada. Sama lah misalkan kita pesen baju kayak gitu ya. Itu baju itu kan kayak ini, Pak. Misalkan mungkin enak sing ngene di apa ya, Pak ya? Sing ngene di sing ujungnya pinggir obras gitu toh. Ada yang tidak. Itu harga loh, Pak. Itu harga misalkan itu tidak diobras dengan yang tapi kadang-kadang si pemesan itu nggak sampai seteliti itu. Misalkan ini ya, rangkapannya namanya apa ya, Pak? Rangkapan ini dalamnya Beras. Boeing. bukan boring, yang Kain beras. kain keras ya. Itu pun pengaruh, Pak. Itu. Kadang-kadang ada yang misalkan dicuci bajunya kainnya nekuk bujungannya ya, Pak ya. Ada juga yang makanya di situ jika seandainya itu kita itu pesan itu harus jelas. Detail sekali ya. Iya, itu. Itu kalau salam, bai'ul salam itu jadi lebih umum sih, Pak. Lebih umum. Umumnya orang tahu gitu, itu kan bai'ul salam. Tapi kalau istisna karena barangnya belum ada. Request ya. Ya, betul. Tapi kalau tadi salam, misalkan tadi rumah kan sudah jadi, misalkan sudah ada barangnya, kan kita nggak tahu, paling cuma ngomong ini dalamnya 80, ternyata enggak, kan kita nggak tahu harus apa ada di Kalau ya barang sudah ada. kalau misalkan rumah itu kalau barangnya sudah ada itu sudah tidak menggunakan salam lagi, Pak. Kecuali begini, saya pesan rumah ini, tapi untuk 1 tahun yang akan datang. Jangan dijual ke orang lain, itu bisa, Pak. Karena baru di sana sih, Pak. Baru di sana. Tapi kalau yang namanya istisna itu nanti barangnya belum ada. Tolong gawe nasi model kayak ya. Itu, Pak. Tapi mesti dari pemborong itu nanti akan memberikan spesifikasinya, itu pasti itu. Kayunya apa gitu ya. Kalau misalnya kayunya udah cat ya, Pak ya. Kita nggak tahu gitu. Makanya itu pentingnya di situ ya, walaupun ada juga sih yang katakanlah
usaha properti yang memang jujur gitu ya, itu kan juga ada sih Pak. Tapi saya nggak usah ngomong, bukan kisah nengok sekarang ya. Ada Pak, iya. Jadi orang Tegal yang kebetulan ini bagus, dia itu jujur banget gitu. Karena kebetulan begini, jika seandainya sudah ada beberapa orang di situ, nanti dia itu yang ngajian Pak gitu. Iya, kata dia yang ngajar pengajian itu. Kalau tidak nanti ngambil dari situ aja gitu loh. Oke. Nah ini Pak, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Tahu maksudnya? Jadi misalnya gini, Pembeli itu punya masyarakat nggak utang. iya gitu. Karena itu nggak boleh Pak. Maksudnya gimana sih? Aku nomor bis, aku kalau jenengan, padahal aku singarane ngutangi jenengan ya Mas ya. Iya. Ini jenengan, ini katakanlah yang punya yang menjual, Mas mau bayar dengan kaya, itu nggak boleh gitu loh. Iya ada boleh. Tapi dia dewek kan nggak apa-apa sih. Apa? Utangnya dewek. Iya. Misalnya saya Beli. misalnya Mas saya pernah hutang saya 1 juta, tak beli motornya tak 1 juta nih, beli utangnya kan lunas. Oke. Kalau itu nggak ada masalah, itu Masalah ya. biasa itu, nggak apa-apa. Orang hijau gitu. Cuman sing oroli kayak gini Pak, tidak diperbolehkan apabila motor itu sebenarnya harganya 1.500.000. Iya. Di cewek. Dirgani dewa. Iya itu loh. Saya akan dewa karena butuh. Iya. Itu namanya bai'ul apa saya lupa. Iya. Satunya mustarjil itu. Itu nggak boleh ya Pak, nggak boleh. Jadi ya sesuai pasaran aja gitu. Sesuai pasaran misalkan berapa gitu. Lah kalau itu gimana? Kalau cita barang, ya kan? Utang nyawa tapi barangnya pas ini Bin. Jadi begini Pak. Jadi begini. Kita itu nggak boleh memanfaatkan momen untuk keuntungan kita Pak. Intinya kayak gitu. Tapi Kalau kalau misalkan- yang menyalahkan si orangnya gimana sih? Ya. Misalnya punya utang 1 Terpaksa. juta, Nah, saya punya motor, aslinya gini 1,5 juta. iya. Oke, nyawa saya nyawa, oke mau ke gue baik ya. Nah, coba bagaimana biar sah? Itu terpaksa berarti ya. Pakatan. Nah, sing di sini Bu, sore. Ya, coba. Pakatan. Daripada Caranya utang. itu Pak. Jadi si jenengannya itu Yang punya utang. harus tanya sama saya. Iya. Dia terima apa enggak? Kayak gitu, gitu Pak. Hmm. Harus ngomong. Contohnya gini, sama gini Pak. Mohon maaf ya. Misalkan aku ada HP sekarang ngono. Jadi itu horor Pak. Iya. Itu Iya, horor. iya. Jadi Mas ini, Mas ya Mas, betul Mas sekarang penjenengan bayarnya. Ini horor ini nggak boleh. Bagaimana biar nggak horor? Ini Mas, ini saya bayarin 500.000 ya, kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu baru boleh. Paham ya? Iya, iya. Makanya saya bebas ini ya. Iya. Mas, ini Mas, sekarang penjenengan bayar kita. Itu nggak boleh Pak. Wis, Butuh bergaya. yang ini kudu ngomong. Primen 500.000. Ya. Deal. Jadi ikhlas. Ada apa-apa. Halal. Tapi belum bayar dulu. Berarti- Semama dia mau menjualkan lagi. Oh, Aja orang di sini di sini rampungan di sini aja orang cinta. Berarti intinya biasanya ada nominalnya yang disebutkan ya Sir? harus sebutkan. Iya. Walaupun tadi pertama horor, Heeh. tapi tadi mau ya segini 1 juta ya boleh ya oke gitu sudah. Iya. Iya. Nah, bagaimana kalau singarane kingo singaran anu ya? Tak tukang aku 500.000. Tapi aku bayarin kok kayak gitu. Dong wis payu. Aja tambahin. Sih kayak Iya gitu ya. Pak Kuling. Itu ada kayak banget info ini ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi pembayaran tidak diperbolehkan dalam bentuk pembebasan utang ya. Jadi udah jelas nanti kemana bayarnya kapan, terus bayarnya untuk apa, miki mesti apa barter, awan bentuk Iya. uang kayak gitu maksudnya gitu.
Oke, itu waktu pembayaran ya. Kemudian penyerahan ya Pak, penyerahan. Ini sebenarnya slide ini tak print Pak. Iya ini. Kalau jadi penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Itu ini gampang wis kalau ini wis ya. Jadi si penjual tadi makanya begini Pak. Kalau Bai'us Salam itu lebih bagus kita itu ngomongnya agak mundur. Jangan Iya. waktu. Dimin waktu, macam longgar gitu loh Pak. Pahit-pahitnya Baik-baik sampai kayak gitu. Tapi tidak diperbolehkan menaikkan harga. Misalkan kesepakatan 10 dina tak serana 5 dina, Mas. Karena ke 5 dina bisa serana. Tambah yo. Itu loh. walaupun sepakat. Intinya nggak boleh jaluk itu. Jadi sih kayak ini aku ada motor kayak ini pecah. Lu gini orang ngerti Pak, si toko. Takut dunda. Masih pecah ya. Padahal jamu. Kalau saya ngomong Pak, karena dia pecah, tak kurangi 150. Motor kalau tak dulu kan ya Pak. Doan paling aku, ini orang di motor. Siji itu gue ini. Jadi, cuman dari kalau paham gue ini pecah, anunya pecah gini. Kan tak sekotlet nih Pak, tak tuh denda. Betul sih Pak, mesti. Jadi karena dia pecah dia, tak harganya 150.000. Berarti dengan harga sekian, tak kurangi sekian. Tapi ini mesin aku ya orang paham mesin, mana ya orang paham mesin, tunggu bagaimana? Tunggu Pak. Iya, gitu. Jadi kan ngacak kok. Primen, ya wis, belum apa-apa. Ya wis ya, ini kayak gue. Ide lah ya gue. Pasti cuman kita memang pecah. Tak kurangi 150. Nah, itu. Jadi kita harus si penjual harus yang kelemahan motor itu apa kita harus menunjukkan. Betul nggak? Jadi orang ngomong Pak. Ya orang kata ngomong sepakat meling ngono Pak. Terus di kayak dia kasih kok sortir sing itu kan bisa nyambung Pak, nyambung gitu, ketutup ring gitu loh. Jadinya ya wis jadi. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Gitu. Cuman biasa nih penjual, lu guna orang jalan Pak. Cuman ngomongnya kayak deh gini Pak. Ini perlu jauh tadi. Ada yang aja gua Pak. Iya tahu. Iya ngomongnya sekarang. Oh ini kode. Iya gua. Balik. Nikung Pak. Pada bayi ini kayak riba, kayak gini Pak. Kok lebih orang terang-terangan Pak. Kok ngomong kayak gini. Jadi itu samping-samping kayak wong. Ning di sini iki, kowe umpamanya iya mengembalikannya lebih bagus. Kok ora kenapa kayak gue Pak? Ngomongnya apik nang lawan. Ngomongnya apik iya, tapi lu gini kok jadi tambahan. Kayak gue riba kayak gue. Tapi udah nyampe. Nyindir. Nyindir. Ya gue jadi kue Pak walaupun kue cuma omongan itu namanya menunjukkan bahwa itu minta tambahan Pak. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Temenan jadi lu ya nang muamalah. Singarane Ya bukan pandang Pak. Iya. Singarane apa ya Pak? Kita kadang-kadang melanggar syariat Pak. Dengan dibungkus menggunakan lingkaran gimana gitu.
itu Berantem Ustaz, sodako. tanya, Ustaz. Kalau misalnya pesen bahan pembayaran itu menggunakan pihak ketiga gimana sih? contohnya. Misalnya saya beli barang di Jakarta. Ya, Kalau misalnya saya transfer langsung, kan takutnya penipuan. ya, Nah, itu ada kayak istilahnya rekening bersama. Jadi ada pihak ketiga yang dipercaya. Saya transfer ke pihak ketiga ini. ya. Misalnya 1 juta. Ya, pihak ketiga ngomong sama penjual. Uang sudah saya terima. Penjual kirim ke saya. Setelah saya terima barangnya, saya cek oke, nggak ada masalah. Baru pihak ketiga ini mengirimkan uang ke penjual dengan mungkin potongan 5% atau gimana? Iya. Jadi jasa pengiriman ada ya? Ya jasa Pembayaran. iya pembayaran lah Jasa lewat. pembayaran. Ya. Iya, oke. Ada masalah mas? Nggak ada masalah. Ada masalah gitu. Jadi Jasa pembayaran. memang betul kayak contohnya gini. Jadi ceritanya itu teman saya itu anaknya daftar di Wika, ya, itu bikin jalan tol itu. Iya, Wika. Wika kan dia punya perusahaan, punya yang cabangnya gitu ya, anak perusahaannya, iya, punya anak perusahaan. Yes. Setelah punya anak perusahaan itu, dia daftar di Wika tidak diterima. Ada yang mengatasnamakan anak perusahaan Wika itu kirim surat kepada yang gagal, Pak. Ya gini Pak, Mbak, jenengan bayar dulu sekian, jenengan diterima di anak perusahaannya. Oh, udah bayar. Setelah bayar nanti ditunggu di Bali. Dasarnya sama. Iya, gitu. Nanti sudah disiapkan ini kayak gitu. Nah, ternyata dari anak perusahaan itu kopnya saja kok anak perusahaannya Pak, betul Pak, kopnya itu alamatnya persis sama itu. Ternyata itu adalah bukan anak perusahaan yang sebenarnya, tapi jaringan perdagangan manusia. Jadi mau menjual perempuan itu juga. Supaya good morning. Jadi makanya kita jangan percaya misalkan, makanya itu tadi Pak, karena kita kadang-kadang betul apa enggak gitu sih kan kayak gitu ya Pak ya. Demi keselamatan kita boleh Pak ya. Sesuai penipuan nggak? Karena Iya, betul, untuk menghindari penipuan kayak gitu. Kadang-kadang kan duit satu titik sih ya Mas. Kadang-kadang kan duit kayak sini kayak yang blok kan kadang-kadang. Tapi hebat Pak. Teman saya di kantor ya, kok bisa ya? Cuma di telepon gini Pak, Mbak, utang apa ya? Jadi utang sing udah kayak online kayak gue, dia bisa jatuh tempo kayak gitu. Hanya di telepon kayak gitu Pak. Takut bayar Pak. Padahal dia nggak punya utang. Gak punya utang Pak, gak punya utang. Yang saya heran, dia itu bisa kirim ke orang itu 3 kali berturut-turut selama 3 bulan. Hipnotis. Masya Allah. Jadi kan kok bisa nggak tahu Pak Arif. Yang penting dia ngomong langsung saya itu ke bank untuk transfer. Bulan depan telepon lagi Pak. Telepon lagi. Bayar lagi Pak. Ketiga bayar lagi, setelah keempat madan eling Pak. Wah kita udah butuh kayak ganti nomor lagi ya Pak. Oke ya, ini masih beberapa ya. Nanti insya Allah kami lanjutkan yang akan datang aja wis. Karena waktu yang cukup malam. Ada pertanyaan kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan banyak hal ya mengenai